saya akan menjelaskan tentang mekanisme identifikasi indikator TPB. Ini yang sekarang kita lakukan, Bapak Ibu ya. Yang tahapan ini yang Bapak Ibu telah dikirimi surat ya untuk mengisi ya. Oke. Saya lanjut. Nah, tahapan analisis indikator TPB itu dimulai dari identifikasi indikator TPB. Jadi kita mulainya dari sini. Ini yang kita lakukan sekarang. Terus kita input nanti dalam matriks TPB-nya. Setelah itu kita tentukan apa kategorinya. Terus kita tentukan gap capaiannya. Permasalahannya apa, anggarannya berapa, program yang mendukung apa saja. Kemudian kita rekonstruksi dalam analisis pivot di Excel untuk mendapatkan berbagai informasi yang kita butuhkan. Nah, perlu dipahami bahwa target SDGs itu terdiri dari tujuan, target, dan indikator. Ya, jadi tujuannya itu adalah goalnya itu ada 17, target 169, indikator itu 241. Yang dibagi di dalam 4 pilar. Pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum serta tata kelola. Ya, artinya apa? Kalau kita melihat dari proporsi jumlah indikator, maka sebenarnya yang paling banyak indikatornya itu adalah dari ekonomi dan sosial. Ya, namanya saja KLHS, tetapi indikator-indikator ekonomi dan sosial ini yang cukup banyak kontribusinya. Ya. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Ya, ini indikator nasional itu ada 319, 111 pilar sosial, 91 pilar ekonomi, 83 pilar lingkungan, 34 pilar tata kelola. Kita coba lihat, lingkungan hanya 83, sosial itu 111. Jadi banyak betul ya untuk indikator sosial. Terus kalau kita lihat, indikator TPB itu kalau dibagi berdasarkan kewenangan, maka jumlahnya tidak sama. Kalau pusat 308, provinsi 235, kabupaten itu 220, kota itu 222. Jadi kita itu kurang lebih ada 220. Nah, tahap pertama dalam identifikasi indikator SDGs itu kita identifikasi dulu berdasarkan kewenangan dan urusan kita di daerah. Jadi kalau kita merasa bahwa indikator itu tidak ada di daerah kita, karena ada beberapa indikator itu adalah indikator khusus, dan tidak sesuai dengan kondisi wilayah kita, misalnya kita tidak punya pesisir, maka indikator yang terkait itu kita hilangkan saja, ya, yang terkait saja. Kemudian dasar hukum indikator TPB itu Bapak Ibu bisa melihat di Perpres 59 2017 dan Permendagri 7 2018 di lampirannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bingung untuk melihat bagaimana cara menghitung indikator itu, Bapak Ibu bisa mendownload dari dua dasar hukum ini. Di lampirannya itu ada metadata. Metadata itu dari mana datanya, kemudian bagaimana perhitungan datanya. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil dari sini. Ya. Sehingga nanti bisa jelas, oh kalau OPD saya, indikator ini bagaimana cara menghitungnya, dari mana saya mendapatkan datanya. Nah, nanti bisa lihat di sini. Ya, supaya lebih jelas. Nah, kalau ada pertanyaan juga langsung nanti bisa kita tanyakan. Oke, jadi indikator SDGs itu bukan indikator baru. Indikator SDGs itu adalah indikator yang juga beririsan dengan indikator RPJMD. Kalau kita lihat indikator RPJMD itu ada 420 indikator, maka 120-nya itu beririsan dengan indikator TPB. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu sudah menemukan 120 indikator yang beririsan dengan RPJMD itu, dengan RPJMD berarti kita sudah mendapatkan 120 indikator TPB. Ya, itu sudah lumayan. Kemudian indikator TPB itu sama dengan indikator RPJMD datanya. Bagi indikator yang berkaitan dengan RPJMD. Seperti misalnya di indikator TPB itu ada angka partisipasi murni. Ini sama dengan indikator RPJMD di IKK, Permendagri 86. Juga ada
angka partisipasi murni. Nah, jadi kalau indikatornya seperti ini, datanya sama. Ya, kita sesuaikan saja. Jadi sehubungan dengan kita juga sedang menyusun rancangan teknokratik RPJMD, maka sejalan dengan itu kita juga mengisi TPB. Jadi ini beriringan. Indikator RPJMD juga itu berkaitan dengan indikator SPM. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menginput, membuat laporan SPM untuk urusan-urusan yang punya SPM, maka sebenarnya Bapak Ibu juga sudah mengisi indikator TPB. Ya, jadi sehingga Bapak Ibu tidak perlu terlalu khawatir bahwa wah ini indikator dari mana saya ambil datanya. Nah, sebagian datanya itu sudah tersedia dalam indikator-indikator yang ada di OPD kita. Ini ada contoh yang beririsan dengan RPJMD dan beririsan dengan SPM. Ya. Oke. Untuk mengolah data indikator TPB, kita perlu satu matriks besarnya. Karena indikator TPB ini cukup banyak, kurang lebih ada 220 kalau kabupaten kota, dan itu berkaitan dengan berbagai hal. Makanya ada master datanya, ini kami sudah bagikan ke Ibu Astrid, nanti bisa dilihat. Di dalam master data ini ada 17 informasi. 17 informasi ini perlu kita mengerti, kita pahami, sehingga nanti kita tahu bagaimana cara menggunakannya. Karena nanti dari master data inilah yang akan kita gunakan untuk analisis pivot, yang akan kita olah untuk mendapatkan berbagai informasi sesuai dengan kebutuhan analisis kita. Yang pertama, ada nomor TPB. Jadi setiap TPB itu punya nomor tujuan 1 sampai 17. Kemudian ada tujuan TPB, ada 17 goal. Kemudian ada pilar ekonomi dan sosial, lingkungan, tata kelola. Kemudian ada nomor target, jadi setiap pilar tujuan itu ada targetnya. Ada nomor indikator, jadi nanti spesifik dari setiap indikator itu disimbolkan dalam nomornya. Ya, jadi bisa jadi indikatornya sama, identik, tetapi nomornya berbeda. Makanya kita fokusnya itu di nomor. Jangan sampai Bapak Ibu nanti dalam mengidentifikasi indikator TPB itu kehilangan jejak di nomor. Karena nanti akan susah menginputnya kalau Bapak Ibu tidak tepat dalam mengidentifikasi nomornya. Kemudian di target perpres, jadi di sini ada matriks yang berisi target perpres untuk setiap indikator. Ini bisa menjadi rujukan perbandingan dengan capaian kita di daerah. Sejauh mana capaian kita di daerah itu mencapai target perpres, gitu. Kemudian ada ringkasan targetnya supaya lebih mudah dipahami. Ada kewenangan provinsi, ada nomor indikator RPJMD. Nah, untuk indikator TPB yang memiliki kaitan dengan RPJMD, dia akan memiliki nomor yang berkaitan dengan RPJMD. Kalau tidak punya nomor, berarti tidak ada kaitannya dengan RPJMD. Itu indikator yang tidak ada hubungan. Nah, ini ada hubungannya. Kemudian terkait SPM. Ya, kalau SPM itu berarti urusan yang indikator yang menjadi bagian dari urusan wajib, SPM. Ya. Kemudian jenis urusannya apa? Ada ini, setiap urusan itu sudah terbagi habis dalam OPD di daerah. Sehingga nanti Bapak Ibu untuk memisahkan indikator berdasarkan OPD-nya, bagusnya mulai dari urusan. Ya, urusan ya. Kemudian ada kekhasan indikator, jadi ada beberapa indikator itu yang khas untuk daerah tertentu, yang bisa jadi tidak ada di daerah kita. Kemudian referensinya dari mana, kemudian indikator sama atau identik. Jadi kalau ada indikator yang kemudian itu terisi kodenya di kolom indikator sama identik, berarti indikator ini sama dengan indikator yang ditunjukkan oleh kode ini. Jadi indikator yang ini sama dengan indikator yang ditunjukkan oleh kode ini. Ya, sehingga kalau indikator ini sudah terisi datanya, dengan sendirinya ini juga terisi datanya. Tidak boleh kosong, gitu ya, karena sudah sama. Oke. Oke. Terus bagaimana kita mengidentifikasi indikator TPB yang sekian banyak itu? Langkah pertamanya, kita mulai dari perurusan. Ini tadi yang saya sampaikan. Bapak Ibu pilih perurusan.
Oke. Setelah itu nanti akan tampil indikator berdasarkan urusannya saja. Jadi yang bukan urusan kita tidak akan tampil. Karena kalau kita harus melihat semua indikator, itu kan terlalu banyak. Kemudian setiap urusan itu di daerah dilaksanakan oleh satu OPD atau beberapa OPD. Ya, ada satu urusan itu, misalnya urusan kesehatan, itu ada dilaksanakan juga oleh OPD lain, seperti misalnya pemberdayaan perempuan, atau juga dilaksanakan oleh pemukiman terkait sanitasinya dan sebagainya. Jadi tinggal kita pilih saja yang mana indikator itu yang ada di kewenangan dan urusan kita. Kemudian tentukan OPD yang menjadi sumber data indikator. Jadi setelah kita filter berdasarkan urusan, kita tentukan indikator ini ada di OPD mana. Setelah itu urusan atau indikator yang spesifik yang tidak terkait dengan kajian kita di daerah kajian kita maka dihilangkan saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa ada indikator yang tidak ada hubungannya dengan daerah kita, Bapak Ibu bisa hapuskan saja, tidak perlu diisi. Oke, ini adalah contoh matriks indikator yang kita bagikan ke OPD. Ini penting ya karena inilah yang akan sampai di Bapak Ibu untuk Bapak Ibu isi, kemudian nanti diserahkan ke tim sekretariat. Nah, nanti tim sekretariat yang akan mengolah semua data Bapak Ibu itu untuk kemudian dimasukkan dalam matriksnya, sehingga bisa kita dapatkan informasinya. Ini saya ambil contoh data indikator untuk Dinas Pariwisata. Ini untuk pariwisata ini. Ya, saya ambil contoh saja. Yang lain bisa dilihat. Ya. Ini ada kode indikator. Nah, ini kode indikatornya jangan dihapus. Ini menunjukkan satu indikator ini spesifik untuk satu kodenya. Kemudian indikatornya ini, nomenklaturnya nih. Oke. Kemudian sumber data. Nah, sumber data Bapak Ibu harus tuliskan dari mana. Karena bisa jadi sumber data itu Bapak Ibu dapatkan bukan dari OPD Bapak Ibu, tetapi bisa jadi dari instansi vertikal seperti BPS atau yang lain. Tetapi indikator itu harus ada di dalam harus ada di daerah kita, harus ada di kewenangan kita. Kemudian ini satuannya apa? Jadi Bapak Ibu harus isi satuannya. Kalau misalnya persen, isi persen. Kalau rasio, ya nanti kosongkan saja ya kalau rasio. Kemudian nanti dikasih keterangan apa satuannya. Ya. Kemudian target, ini target. Target ini diisi kalau misalnya Bapak Ibu punya target untuk indikator ini di dalam dokumen RPJMD atau Renstranya. Misalnya indikator kontribusi pariwisata terhadap PDRB. Bapak Ibu lihat kira-kira di Renstra kita ada tidak target indikator ini? Kalau tidak ada, kosongkan saja. Misalnya jumlah wisatawan mancanegara, berapa target di RPJMD kita yang 5 tahun lalu? Atau di Renstra kita? Nah, kan pasti ada targetnya, diisilah. Kemudian realisasi itu berapa aktualnya? Ya, berapa aktual dari realisasi capaian indikator ini? Kemudian program kegiatan yang mendukung apa untuk mencapai indikator ini? Alokasi anggarannya berapa? Sumber pendanaannya dari mana? APBD atau APBN saja? Kemudian permasalahannya. Ya di sini kesempatan Bapak Ibu menyampaikan isu permasalahan. Apa yang menjadi isu permasalahan di daerah kita sehingga indikator ini tidak bisa tercapai. Nah, itu bisa kita angkat di sini nanti. Jadi sisa diisi saja ini. Kemudian, nah ini. Ini nanti akan diisi oleh tim sekretariat. Jadi nanti matriks yang Bapak Ibu kumpulkan tadi itu, selanjutnya akan diisi dalam matriks besar. Ya, jadi matriks besarnya itu nanti akan kita tambahkan filenya. Kolomnya kita tambah. Nah, informasi apa yang akan kita tambahkan? Pertama itu informasi tentang kategori indikator. Jadi setelah kita isi capaiannya dari 2016 sampai 2019, kita isi targetnya. Capaian di akhir ini menggambarkan realisasi capaian akhir periode. Kita bandingkan dengan targetnya. Ya. Kalau misalnya antara capaian sudah melampaui target, berarti atau sudah sama dengan target, berarti kategorinya A. Indikator kita kategori A, berarti sudah tercapai target.
Tetapi kalau capaian ini masih di bawah dari target, maka itu kategori B. Kalau indikator kita ini ternyata belum dilaksanakan, belum mencapai target, tidak ada datanya ini, sini kosong ya, karena belum dilaksanakan, maka kita kasih C. Tapi kalau memang belum ada datanya, sama sekali ini mungkin kita laksanakan, tapi tidak ada data, maka kita kasih D. Seperti itu ya. Itu adalah mekanisme untuk penginputan data indikator TPB. Nah, untuk target, ini tadi ya, untuk target di sini, kalau misalnya target kita punya RPJMD, maka kita gunakan target RPJMD. Atau kalau kita punya RAD TPB, rencana aksi daerah, matriks RAD TPB-nya kita punya, maka Bapak Ibu masukkan di sini, di target. Tapi kalau tidak lagi, kita pakai Perpres 59 2017. Kita jadikan target untuk mengevaluasi capaian kita. Nah, seperti itu gambarannya.